Oke, lanjut dua kabar yang cukup panas nih bos. Nah, jadi jika di video tadi kita bahas Malaysia yang kini membela China atas kepemilikan Taiwan, sampai Taiwan ngamuk-ngamuk ya kan? Nah, kini datang lagi bos. Dari Malaysia yang kini mengaku khawatir dengan pembangunan pangkalan militer kelas berat tetangga utaranya. Ini bukan kita Indonesia, tapi ternyata tetangga yang dimaksud adalah Pinoy Filipina. Bahkan PM Malaysia baru-baru ini pun menyatakan bakal memperkuat pertahanan Malaysia di wilayah Sabah. Nah loh, ada apa gerangan? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari media Malaysia yang kini menyoroti kekuatan udara Indonesia nih bos. Apakah kekuatan udara kita yang berpotensi memiliki 132 jet tempur kombinasi generasi 4+5 akan mampu mengalahkan supremasi udara Singapura di masa depan? Nah, penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, kabar pertama kini datang dari Malaysia lagi nih bos, yang katanya mengaku sedang khawatir nih dengan pembangunan di depan matanya, yaitu sebuah pulau Filipina yang kini sedang naik kelas jadi titik militer strategis, yaitu Pulau Balabac. Jadi pada 18 Agustus 2026 di Putrajaya, PM Malaysia Bapak Anwar Ibrahim secara terbuka nih bos mengaku khawatir. Kenapa? Pasalnya Balabac di selatan Palawan, Filipina itu hanya sekitar 20 menit perjalanan dari Pulau Banggi, Sabah, bos. Dan lebih sensitif lagi nih, masalahnya Filipina masih memiliki klaim historis atas wilayah Sabah. Nah, itu yang membuat Malaysia agak gelisah dengan pembangunan pangkalan militer di dekat wilayahnya itu. Lantas, apa yang sebenarnya sedang dibangun? Kenapa sampai segelisah itu ya kan? Nah, jadi ternyata Balabac ini tengah dikembangkan sebagai fasilitas militer strategis dengan landasan udara. Bahkan mendapat dukungan dari Amerika melalui kerangka EDCA bos. Bahkan dalam latihan Balikatan 2026 pada 2-3 Mei, pasukan Amerika, Filipina, dan Australia benar-benar berlatih merebut dan mempertahankan Balabac Airfield. Senjata Amerika yaitu HIMARS bahkan juga dipindahkan ke sana dan digunakan dalam demonstrasi tembakan terhadap sasaran maritim simulasi. Nah, disinilah sepertinya alarm Kuala Lumpur berbunyi nih bos. PM Anwar mengaku bahwa Malaysia katanya memang nggak bisa menandingi skala pembangunan dan kekuatan udara di Balabac. Karena itu, menurutnya, kemampuan pertahanan dasar Malaysia khususnya di Sabah kini harus diperkuat dengan tambahan anggaran yang bahkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran ringgit. Nah loh, ini Malaysia sepertinya mulai bersiap nih dengan segala kemungkinan terburuk ancaman yang ada di depan matanya di masa depan. Jadi, apa yang membuat Malaysia ketar-ketir? Nah, ini ya bukan karena Filipina tiba-tiba mau ngajak perang, bukan bos. Hubungan mereka kini bahkan sedang baik nih. Masalahnya adalah kombinasi jarak yang sangat dekat, kemudian adanya sengketa Sabah, pembangunan fasilitas militer, serta kehadiran sekutunya Filipina yaitu Amerika. Jadi intinya ya, sebagai tetangga kita tetap berteman. Tetapi ketika tetangga mulai membangun pangkalan dan membawa HIMARS ke halaman belakang, nah disinilah sepertinya Malaysia harus menghitung ulang, kalkulasi ulang nih bos, dengan segala kemungkinan di masa depan. Dan kita Indonesia sebagai teman kedua-duanya ya nggak bisa dukung siapa-siapa. Filipina teman, Malaysia teman, jadi netral dong. Ngeri, tak sedap bos. Oke, lanjut. Baru-baru ini ada lagi berita sangar dari media pertahanan Malaysia soal 132 jet tempur Indonesia yang katanya mengancam supremasi udara Singapura. Nah loh. Jadi setelah admin baca-baca, media pertahanan Malaysia ini, Defense Security Asia, tahan dulu nih bos. Ternyata ini bukan berarti Indonesia saat ini sudah punya 132 jet siap tempur di apron. Bukan. Angka 132 itu ternyata merupakan skenario potensi dari 42 Rafale plus 48 kan dan sekitar 42 unit J-10C yang pernah dilaporkan sebagai rencana kemungkinan pembelian. Nah, belum lagi tambah KF-21 ya kan, kemungkinan Su-35, Su-57, JF-17, M346 Itali ya kan.
Dan kalau semuanya itu terrealisasi ya, jelas Indonesia bukan cuma menambah pesawat, tetapi sedang membangun kombinasi generasi 4+ dan generasi 5 dalam jumlah yang jauh lebih besar. Rafale disebutnya menjadi tulang punggung modernisasi saat ini, sedangkan jet tempur KAAN katanya adalah kartu jangka panjang. Dengan wilayah Indonesia yang membentang dari Sumatera sampai Papua, tambahan fighter berkemampuan tinggi berarti Jakarta kini berpotensi menyebarkan kekuatan udara ke lebih banyak pangkalan dan mengawasi jalur strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan kawasan timur Indonesia. Nah, masalahnya bagi Singapura, ini bukan sekedar jumlah pesawatnya, bos. Tapi tantangan supremasi udara Singapura terhadap Indonesia ini adalah bagaimana jika Indonesia berhasil mengubah ratusan miliar investasi itu menjadi combat power yang benar-benar siap tempur semuanya. Karena ya, kalian tahu Singapura selama ini dikenal sebagai standar emasnya air power regional, bos. Jadi ketika Indonesia mulai datang dengan Rafale, jet tempur KAAN, dan mungkin ekosistem tempur baru lainnya, pertanyaannya apakah supremasi udara Singapura benar-benar bakal mulai retak? Atau justru Singapura masih punya kartu asnya Indonesia yang lain? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi disebutkan Indonesia, negara kita ini, keunggulannya adalah punya skala dan kedalaman geografis yang cukup dalam, bos. Dan Singapura, keunggulannya adalah mereka punya integrasi dan kesiapan tempur yang mumpuni. Indonesia sedang membangun kekuatan tempur modern melalui Rafale dan juga jet tempur KAAN. Tetapi pada tahun 2026, ya, kekuatan itu jelas masih berada dalam fase pertumbuhan, bos. Belum jadi semuanya itu. Belum datang semuanya, ya kan? Sebaliknya, Singapura saat ini sudah memiliki ekosistem matang dengan F-15SG, F-16 yang dimodernisasi, G550 AWACS, tanker A330 MRTT, kemudian jaringan komando, latihan intensif, dan dukungan mitra internasionalnya. Dan yang paling menentukan adalah langkah Singapura menuju F-35. Pada 12 September 2025, Menhan Singapura, Mr. Chan Chun Sing, menegaskan komitmen akuisisi total 20 unit, bos, F-35. Dan jet pertamanya ditargetkan dikirim pada akhir 2026 ini. Armada masa depan Singapura pun nantinya bakal terdiri dari F-35A, F-35B, dan F-15SG. 4 F-35B pertama memang direncanakan tiba pada 2026. 8 unit berikutnya pada tahun 2028, sementara 8 F-35A sekitar 2030. Jadi sampai sekitar awal 2030-an, Singapura sepertinya masih punya keunggulan besar nih dalam readiness alias kesiapan, kemudian sensor fusion, networking, training, dan pengalaman mengoperasikan jet generasi 5. Dan Indonesia, nah ini mulai menyaingi nih. Sebenarnya Indonesia sendiri punya potensi jumlah yang lebih besar, bos. Tapi negara kita ini masih banyak PR-nya yang harus dikerjakan. Mulai dari kesiapan pilot, kemudian maintenance-nya, ya kan? Amunisi, tanker, kemudian pesawat AWACS, radar, data link, dan kesiapan sortie. Semua itu harus matang dulu, bos. Kalau belum matang, susah juga nanti ada pesawat yang nggak punya senjata, ada pesawat yang belum siap lah, pilotnya kurang, ya kan? Nggak terintegrasi, bah. Karena perang udara modern ini bukan soal siapa yang punya pesawat saling banyak, bos. Tapi siapa yang paling ready dan juga bisa melihat lebih dulu, dapat memahami lebih cepat lawannya, kemudian dapat menembak lebih tepat, dan tetap mampu menerbangkan pesawatnya besok pagi. Jadi ya, kesimpulannya, sebenarnya Indonesia belum bisa menggusur kekuatan udara Singapura pada 2026 ini. Tapi untuk pertama kalinya, Jakarta kini sedang membangun kekuatan yang mampu benar-benar menantang keunggulan relatif Singapura di tahun 2030-an nanti, bos. Dan pertarungan sebenarnya nanti bukan lagi siapa yang punya jet lebih banyak. Itu udah hampir sama tuh, bos, kekuatannya. Melainkan nanti siapa yang lebih gacor mengubah jet-jet itu menjadi mesin perang yang benar-benar siap tempur dengan segala paket dukungannya. Nah, itu dia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.